Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Semoga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan masih dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 4. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari bab 7, yaitu aneka doa dalam gereja. Nah, pada hari ini kita akan membahas bagian A, ungkapan syukur tokoh-tokoh perjanjian lama. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat yang bisa kami nikmati pada saat ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan belajar tentang aneka doa dalam gereja. Sertailah kami dalam pelajaran ini. Kiranya pelajaran ini menyadarkan kami untuk tetap berpegang teguh padamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, anak-anak ibu guru mampu bersyukur sehingga kita menjadi sadar betul bahwa apa yang kita miliki saat ini adalah anugerah dari Tuhan. Kedua, anak-anak ibu guru mampu menceritakan kembali secara singkat nyanyian Musa yang terdapat dalam Ulangan bab 32 ayat 1 sampai 14. Yang ketiga, anak-anak ibu guru mampu menceritakan perayaan Paskah Yahudi. Nah, anak-anak ibu guru yang terkasih, dalam bab ini kita akan membahas seputar aneka doa dalam gereja. Bila kita lihat ke belakang dalam perjalanan hidup kita pasti merasakan betapa besar cinta Allah kepada kita, yaitu melalui rahmat yang kita terima setiap harinya. Iya kan? Kita bisa bayangkan bila Allah lupa memberikan rahmatnya 1 detik saja kepada kita. Atau misalnya Allah lupa memberikan nafas kehidupan kepada kita. Apa yang terjadi anak-anak? Nah, saat ini kita memasuki pelajaran tentang aneka doa dalam gereja. Aneka doa dalam gereja memperlihatkan kepada kita betapa kita memiliki kesempatan untuk bersyukur kepada Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan, seberapa sering kita berdoa kepada Allah? Nah, itu kamu jawab dalam hati kamu masing-masing ya nak. Nah, anak-anak yang terkasih, bersyukur adalah salah satu bentuk terima kasih kita atas apa yang kita terima. Kita harus sadar betul bahwa hidup itu hanyalah sekedar pinjaman. Dengan bersyukur, kita akan menjadi sadar betul bahwa apa yang kita miliki pada saat ini sebenarnya berlimpah. Saat ini kita bersyukur tentu saja tidak hanya diucapkan dengan lisan saja, tetapi harus dengan perbuatan. Nah, dengan bersyukur akan membuat hati kita akan menjadi tenang dan tidak mudah terhasut oleh orang. Karena
bersyukur juga salah satu bentuk penerimaan terhadap apa yang telah kita terima. Jadi, teruslah bersyukur karena bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pembelajaran sebelumnya, Ibu Guru sudah memberikan tugas kepada kamu, yaitu untuk membaca Ulangan bab 32 ayat 1 sampai 14, yaitu tentang nyanyian Musa. Nah, dalam bacaan yang sudah kamu baca, kita melihat bahwa memasuki usia tua dan menjelang wafatnya, Musa mengenang kembali perjalanan hidup bangsa Israel. Nah, dalam perjalanan sejarah di mana Allah tetap setia kepada umatnya, Ia menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dan penganiayaan. Nah, Allah yang menyelamatkan, membimbing, dan menuntun bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikannya. Nah, dalam nyanyian ini merupakan ungkapan iman Musa yang seharusnya mencerminkan iman bangsa Israel terhadap Allah yang selalu menyertai mereka. Nah, anak-anak yang terkasih, sekarang mari kita mendengarkan penjelasan mengenai perayaan Paskah Yahudi. Nah, anak-anak, perayaan Paskah Yahudi merupakan perayaan syukur bagi bangsa Israel. Nah, mereka bersyukur atas pertolongan Allah yang membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Mesir. Peristiwa pembebasan tersebut dirayakan setiap tahun sebagai perayaan syukur seluruh bangsa, yaitu dalam bentuk perjamuan syukur yang dilakukan secara bersama-sama. Perjamuan makan Paskah terdiri dari perjamuan makan daging domba yang telah dipersiapkan menurut peraturan Tuhan. Daging tersebut dimakan bersama roti tidak beragi dan sayur pahit dengan cara makan yang buru-buru. Nah, itulah merupakan perayaan Paskah Yahudi. Nah, anak-anak yang terkasih, semenjak masa Perjanjian Lama, kita sudah melihat bagaimana kesetiaan Allah terhadap manusia. Nah, kita lihat mulai sejak kisah penciptaan, dari keluarga yang hidup berpindah-pindah, pengalaman menetap di tanah Mesir, pengalaman diperbudak oleh bangsa Mesir, perjalanan keluar dari tanah Mesir, hingga terbentuk sebagai suatu bangsa. Nah, kesetiaan Allah dialami serta harus kita syukuri. Nah, melalui nyanyian Musa, kita diingatkan kembali untuk bersyukur atas anugerah Allah yang terus-menerus mengalir dalam hidup kita. Nah, sekarang mari kita melihat dalam Perjanjian Baru. Nah, dalam Perjanjian Baru, kita juga melihat kesetiaan Allah tetap saja hadir dalam kehidupan kita. Kita lihat bahwa Yesus Kristus sebagai Putra Allah merelakan dirinya untuk disalibkan demi penebusan dosa manusia. Nah, kerelaan ini tampak dalam perayaan Ekaristi, di mana Kristus mempersembahkan tubuh dan darahnya dalam rupa roti dan anggur di atas altar suci. Nah, anak-anak yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pun pasti banyak mengalami hal baik yang kita terima dan yang kita alami. Contohnya, kita memiliki ayah dan ibu yang baik, kakak dan saudara yang baik, kita masih diberikan kesehatan, makanan secukupnya,
dan permintaan kita yang dapat diberikan oleh orang tua kita masing-masing. Nah, anak-anak, itu semua berasal dari Allah. Maka kita harus pantas untuk bersyukur kepada Allah atas berkat yang kita terima itu. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Bentuk syukur yang kita lakukan yaitu dapat kita lakukan dalam bentuk doa dan nyanyian rohani kepada Allah. Nah, oleh karena itu, kita juga perlu melakukan aksi nyata, yaitu menolong sesama yang kesulitan, misalnya korban bencana alam dan sebagainya. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kamu dapat mengerti dan memahaminya, serta dapat kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Nah, anak-anak yang terkasih, yang menjadi tugas kamu pada hari ini, yang pertama, tuliskanlah apa arti bersyukur. Yang kedua, tuliskanlah hal-hal apa saja yang kamu syukuri pada hari ini. Yang ketiga, apa arti dari Paskah? Nah, ini tugas kamu pada hari ini, anak. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Segala anugerah-Mu yang kami terima sungguh berguna bagi hidup kami dan keluhuran nama-Mu. Berilah kami rahmat kerendahan hati, agar kami pantas menerima rahmat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, demikian pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.